Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Heri Riansyah. Dalam video ini, kami akan menjawab soal-soal penilaian akhir semester analisis kimia instrumen atau AKI, yaitu soal-soal tentang pengujian menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Soal-soalnya yaitu 1. Jelaskan cara preparasi sampel dengan destruksi pelarutan menggunakan cara oksidasi kering, misalnya preparasi sampel pada penentuan fosfor pada pakan ternak. Pertama, abukan 2 gram sampel ke dalam cawan porselen selama 4 jam pada suhu 600 derajat Celcius. Dinginkan dan tambahkan 40 ml HCl dan beberapa tetes HNO3, kemudian dipanaskan dalam water bath. Kedua, dinginkan, kemudian pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 200 ml. Tepatkan dengan aquades sampai tanda batas. Saring dan tampung aliquot yang mengandung 0,5 sampai 1,5 mg P atau fosfor dalam 100 ml labu ukur. 3. Tambahkan 50 ml per reaksi molibdenopanadate, encerkan hingga tanda batas dengan H2O, aduk merata. Keempat, biarkan larutan selama 10 menit. Nomor 2, jelaskan cara preparasi sampel dengan destruksi atau pelarutan menggunakan cara oksidasi basah, misalnya preparasi sampel pada penentuan fosfor pada pupuk. Pertama, timbang pupuk NPK 1 gram pupuk yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan dalam gelas kimia 250 ml. Kedua, tambahkan 20-30 ml HNO2. Ketiga, didihkan perlahan-lahan selama 30-40 menit untuk mengoksidasikan bahan yang mudah teroksidasi, kemudian didinginkan. Keempat, tambahkan 50 ml air suling dan didihkan beberapa menit dan kemudian dinginkan. Kelima, pindahkan ke labu ukur 500 ml dan tempatkan dengan air suling sampai tanda tera dan homogenkan. Keenam, saring dengan kertas saring. 7. Tampung ke dalam Erlenmeyer. Nomor 3. Jika Anda mendapat sampel air 5 liter, jelaskan cara Anda dapat memperoleh jumlah sampel uji yang mewakili sementara yang akan Anda uji hanya 25, seperti pada penentuan kadar amonium dalam air. 1. Pipet 25 ml contoh dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan sambil langsung dikocok tiap masing-masing penambahan 1 ml larutan fenol, 1 ml larutan natrium nitroprusida, dan 2,5 ml larutan pengoksidasi. 2. Tutup contoh dengan tutup plastik. Biarkan warna timbul dalam suhu kamar 22 Celcius sampai 27 Celcius yang terlindung dari cahaya minimal 1 jam. Warna stabil dalam 24 jam. Nomor 4. Bandingkan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometer UV dan visible. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometer UV dan visible, terdapat 2 larutan yang berbeda, satu larutan berwarna dan satunya lagi larutan tidak berwarna. Larutan yang tidak berwarna diuji dengan spektrofotometer UV, memiliki panjang gelombang 190 sampai 380 nm atau nanometer, dipakai untuk aplikasi kuantitatif menggunakan radiasi. Sedangkan larutan berwarna diuji dengan spektrofotometer visible, disebut juga dengan sinar tampak, karena larutan tersebut terlihat warnanya dengan mata, dengan memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sampel yang tidak berwarna tidak bisa diuji dengan spektrofotometer visible. Jika ingin digunakan, sampel yang tidak ada warna harus diberi dulu warna atau dibuat berwarna dengan menambahkan reagen yang spesifik, adalah reagen Polin. Persamaan spektrofotometri UV dan visible memiliki panjang gelombang sama-sama digunakan untuk preparasi sampel. 머리 껍데기에서 춤춰 you dumb dumb